Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Imam Bonjol akan mempresentasikan hasil diskusi biografi tentang Imam Bonjol yang telah kami buat beberapa hari lalu. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri, Yasir Jaharan, Naufal Tersyariki, Muhammad Rafli, Mensa Farhan, Ardi Mulyadi, Nazil Ardiansyah, dan Ariel Wibowo. Isi materi dari video adalah: pertama, riwayat hidup; kedua adalah latar belakang perjuangan; ketiga, perjuangan; dan yang terakhir, akhir perjuangan. Berikutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol pada tahun 1772. Ia memiliki nama asli adalah Muhammad Zahab. Ia lahir dari pasangan Bayanuddin dan Hamadun. Ayahnya adalah seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suliki. Imam Bonjol belajar agama di Aceh pada tahun 1800 sampai 1802. Dia mendapat gelar Malim Basa. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, antara lain yaitu Peto Syarif, Malim Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Receh dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan yang menunjukkan sebagai imam pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia sendiri akhirnya lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Berikutnya yang kedua adalah latar perjuangan yang akan dijelaskan oleh Nopal. Latar belakang perjuangan Tuanku Imam Bonjol di Perang Padri. Perang ini terjadi karena keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pangaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jannah atau Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pemimpin ulama yang bergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Litau untuk mengajak yang di Pertuan Pangaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam atau bid'ah. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa nagari dalam kerajaan Pangaruyung bergejolak, dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pangaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Indonesia terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Jambi. Setelah itu materi berikutnya yang ketiga adalah perjuangan yang akan dijelaskan oleh Nazril, Rafli, dan Mahesa. 3. Perjuangan. Perang terjadi periode 1821 sampai 1825 ketika kaum Padri melakukan perlawanan di Minangkabau. Masa kedua 1825 sampai 1830 perang mulai mereda, tetapi Belanda melakukan siasat dan perjanjian dengan kaum Padri. Sementara itu kaum adat semakin terdesak karena perjanjian kaum Padri dengan Belanda. Kaum adat akhirnya meminta bantuan pada Belanda untuk menyerang kaum Padri. Masa ketiga Perang Padri 1830 sampai 1838. Kemudian perlawanan kaum Padri bertambah. Tahun 1833 akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda. Akibat perjanjian dengan Belanda, kaum adat menyadari kerugian dan dampak masyarakat Minangkabau. Benteng yang dibuat kaum Padri merupakan bangunan yang dibuat dari tanah liat, sementara sekelilingnya dibangun parit-parit. Pemerintah kolonial Belanda sampai 3 kali mengganti komandan perang untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol. Akhirnya Gubernur Jenderal Johannes van der Bux melakukan perjanjian dengan kaum Padri melalui Perjanjian Masang. Perjanjian Masang adalah perjanjian perdamaian antara Belanda dan kaum Padri tahun 1824. Namun, perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda sendiri. Kemudian materi yang terakhir atau keempat, akhir perjuangan dari seorang Imam Bonjol yang akan dijelaskan oleh Ardi Mulyadi. 4. Akhir perjuangan. Belanda kemudian menguasai benteng yang dibuat kaum Padri pada 16 Agustus 1937. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol menyerah pada Belanda bulan Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat.
Kemudian Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Ambon sampai ke Lota Minahasa dekat Manado. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.